Sekarang aku lagi ada di Doli, sebuah tempat yang secara nama cukup terkenal di Surabaya. Ya seperti ini dulu bekas Wisma. Oh, ini bekas Wisma. Dulu sekarang sudah seperti ini, dan ini dulu Wisma juga sekarang lebih bermanfaat untuk memberi pengetahuan warga-warga. Ini kita masuk di lantai 5 dan 5. ini contoh-contoh kamar-kamarnya, mungkin biar kita tahu Itu ya. betonnya Itu contohnya. Oh, kasurnya ya, Iya. yang anti bunyi itu. Tapi ada bednya, jangan dipikir itu aja. Sakit ya? Kan kalau tiap malam itu jadi ada kontrolan. Oh. Tamunya berapa, terus habis kondom berapa. Tapi tiap malamnya itu ada 20-an lah, 20 gross. Oh, sebanyak itu ya? Gross. Tapi kan setiap satu wanita bisa melayani berapa orang. Iya. Gitu sih. Surabaya, kota pahlawan dalam sejarah, kota perempuan dalam angka, peran mereka dalam riwayat kota. Harum nama perempuan membuat Surabaya lebih berasa sebagai sesuatu yang maksimal. Dalam nyata, Surabaya kini tak terlalu ramah. Gelapnya di tengah kurungan Doli, suramnya dalam pusaran kemalangan, ironi perempuan di kota pahlawan. Mau cari cewek berapa, Bos? Anaknya ada 350, ada 300 wanita cantik. Ini jadi sekarang gudang ya, Bu ya? Iya. Dulunya akuarium. Yap. PSK tetap jadi korban hanya sebagai sapi perahan. Berapapun tarif yang dipasang ke tamu oleh para makelar itu, si PSK hanya dapat 150. Jadi sekarang kita udah menemukan modus baru di Doli. Sampean bisa jelasin nggak sebenarnya Doli yang dulu tuh kayak gimana? Ya, Doli dulu transaksinya vulgar. Setiap wisma ada akuarium. Dulu Doli terbuka. Kayak wisata gitu kan? Ya sudah ya, memang Lewat biasa jalan kanan kiri. wisata syahwat memang kan. Jadi kita tinggal tunjuk. Nah, kami sempat punya guyonan di sana, orangnya baik-baik. Oke. Nggak kenal diajak mampir. Ngobrol sedikit diajak nginep. Waduh. Bedanya pada saat dulu dan sekarang itu tidak ada pengawasan dari Dinas Kesehatan. Oh iya benar. Jadi dulu ketika lokalisasi Doli ada, setiap bulan sekali Dinas Kesehatan itu akan memasuki semua wisma. Dicek. Memanggil para PSK-nya, diperiksa kesehatannya, dipastikan, kemudian diingatkan lagi untuk selalu menggunakan pelindung. Jadi dulu ketika Doli masih hidup, yang membedakan antara wisma dan rumah biasa itu hanya ada 2. Dan sama-sama bentuk papan. Oh, Papan tulisan. ada papannya ya. Kalau tulisan papan itu tulisannya rumah tangga, ini tidak ada PSK di sana. Tapi kalau ada wisma dan ada papan tulisannya adalah anggota TNI Polri dilarang masuk areal ini, berarti itu wisma. Jualan. Jualan. Oh, oke. PSK tetap jadi korban, hanya sebagai sapi perahan. Berapapun tarif yang dipasang ke tamu oleh para makelar itu, si PSK hanya dapat 150. Itu per jam atau? Ngitungnya istilahnya sih per game over lah. Nah, dari 150 tidak hanya itu saja, tapi narasumberku nyoba. Okay. Narasumberku itu mengatakan tidak ada kemungkinan untuk menolak tamu. Nggak boleh? Nggak ada.
kalau pernah dengar ada suami yang jual istri, sampai sekarang pun kan ada juga. Beberapa kali polisi nangkep juga yang suami jual istrinya untuk trisam juga ada. Padahal lokalisasi nggak ada. Kalau dulu lokalisasi ada, apakah ada suami-suami yang menjual istrinya? Ya kemungkinan besar ada. Dulu ada. Oke, Electric Bird. Yuk. Perkenalan dulu lah ya. Boleh. Monggo. Saya Danu, saya Vicky, Saya Ari. Saya Seva. kami dari. Kami dari bukan ya? Ya apa kabarnya, Cok? Yo wis. Yo ngene-ngene ae lah yo. Standar. Oke, tadi aku udah denger lagu kalian. Salah satunya ada yang judulnya War Dogs. Benar sekali. Liriknya agak menarik nih, We Are All Monsters.
Apa tuh maksudnya? Mungkin Danu bisa jawab. Nah, sebenarnya analogi awalnya dulu bikin karena ngerasa banyak banget orang ngeledekin koruptor gitu misalkan kan, ngeledekin pejabat gitu misalkan, oh dia korupsi apa dan sebagainya. Padahal secara nggak sadar dia juga kadang-kadang jadi koruptor gitu, nyipet duit sablonan anak-anak gitu misalkan, atau misalkan nyipet duit orang tua kayak gitu-gitu lah. Sebenarnya kita sama aja sih sama mereka, Cuman perbedaan kelas mungkin. iya perbedaan kelas Dan beda konteks. beda konteks, jadi nggak usah terlalu menghina kali ya, sama aja sih semua manusia aslinya. Selain koruptor, apa contohnya? We are all monsters. Pelacur kali ya? Perek gitu. Kan sering banget tuh kalau di tongkrongan kan. Oh, kamu jangan pacaran sama cewek perek gitu. Padahal nggak salah kan jadi perek. Jadi pelacur kan jual diri untuk hidup gitu kan. Sama kita juga pelacur kan. Jual musik. Jual musik. Musik prostitusi. Musik yes benar. Itu perbedaannya. Kita sama-sama menjual sesuatu dari diri kita, cuma beda aja nih. Tadi kan aku dengar lagu kalian tuh ada kayak mirip sama genrenya Wolf Mother, benar nggak sih? Ya mungkin Kurang lebih dikit, ya. dikit lah ya. Kalau kiblat kalian band lokal siapa? Kalau band Surabaya sih mungkin MMIH Iya, sama Memang dari Zero. terus Timeless mungkin. Ya, kita dengerin dulu pokoknya zaman-zaman SMA lulus kuliah gitu kan. Iya. Awal-awal ngeband lah pokoknya. Genre kalian rock and roll gitu ya? Kita juga yes mungkin kayak Rock kan basicnya rock ya. Basicnya rock. Oke. Oke, dengan genre yang kalian punya, skena Surabaya ini ngedukung nggak sih? Dukung pasti, soalnya kita juga dulu awal ngeband dari skena juga kan. Mulai main tuh banyak dibantu sama anak-anak lah yang ngeband juga. Itu sih. Tapi mungkin memang banyak faktor sih untuk kenapa juga susah berkembang di Surabaya. Mungkin ya tetap banyak faktor, mungkin dari segi perizinan lokasi buat manggung misalnya. Benar. Itu kan nggak segampang itu kan. Apakah di Surabaya tuh kurang tempat atau kurang apa? Kalau tempat sih ada. Ada ya, kayak bar cafe Banyak ya, di mana-mana. ya, Iya, bar banyak ya. ya. Banyak ya kita ditawarin main di bar-bar gitu ya, kita balik main di bar juga. Mungkin yang nggak bisa dipenuhi oleh anak-anak yang gerak di skena atau yang main di apa yang bikin eventnya itu mungkin lebih ke ini apa tuntutan untuk mendatangkan massa untuk sales. Jadi skena atau industri kreatif itu kan nggak bisa melulu didukung sama bisnis gitu loh, nggak bisa selalu jalan bareng gitu loh, harus ada faktor toleransinya lah gitu. Band lokal bayangin harus datengin massa segitu banyaknya, harus bikin laku berapa brand minuman gitu kan agak lebih susah kan. Target ya? Nah, di target itu lebih susah dengan harga yang segitu kan, nggak murah gitu lah. Mungkin kan sama juga Ben ngamen bro. Kita ini dari skena yang berbeda dari nih ya. yang dengan keluh kesah yang sama mungkin. Tapi iya tuntutan itu memang ada sih. Iya kan? Iya kan? Nah, kebetulan band kalian ini personilnya cowok semua ya. Iya. Dan aku juga sebagai cewek di dunia musik melihat kalau musik di Surabaya itu tetap didominasi sama cowok. Bener nggak? Apa kalian ada pandangan lain? Iya atau enggak? Ada band baru sih, ada band baru tuh dia vokalisnya cewek gitu. Vokalisnya Vokalisnya cewek. Cewek semua jarang ya? Cewek semua jarang. Tapi kalian tahu nggak kalau dulu nih ada band dari Surabaya, band perempuan pertama di dunia bahkan, namanya Dara Puspita. Pernah tahu nggak? Surabaya. Nyanyi dikit boleh? Oh Surabaya. Fals lagi. Menurut kalian apakah mereka berpengaruh di skena musik ini? Maksudnya bisa ngajak perempuan untuk bermain band atau gimana? Kalau udah sekelas Dara Puspita kayak udah terlalu lama gak sih? Iya, terlalu jauh juga. Mungkin bahkan segelintir anak muda kayak bahkan nggak tahu. Mungkin orang lebih tahu lagu Surabaya daripada tahu kalau dia nyanyi Dara Puspita nggak sih? Gap year. Iya, sebenarnya unik sih gue ya, maksudnya semua band cewek semua terus main genre sing seperti itu. Mungkin kalau bisa lahir lagi untuk generasi ke depan di Surabaya, wah keren sih. Pasti keren. Karena memang kan ya sedikit banget sih anak cewek full band itu cewek semua itu dikit-dikit Apalagi Surabaya. Apalagi dari Surabaya. Oke, berarti menurut kalian nih apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama skena musik di Surabaya.
Ya, semoga sih ya kayak kedepannya makin banyak venue gitu yang bersahabat bagi anak-anak gitu, terus media kali ya bukan banyak sih, kayak lebih ada banyak yang lebih aktif, lebih bermanfaat, lebih masif lagi lah untuk mengabarkan anak-anak lokalnya kayak gitu sih paling. Apa kabar Bu? Baik, Bisa perkenalkan diri dulu. saya Aulia Rahmawati, saya pengajar ilmu komunikasi dari UPN Veteran Jawa Timur. Bu, gimana sih kehidupan perempuan di Surabaya hari ini? Apakah baik-baik saja atau justru malah problematik? Tergantung cara kita memandang ya, tentu mungkin kalau dari kelas menengahnya kelihatan baik-baik saja. Semakin banyak perempuan yang bekerja gitu ya, dan di luar rumah gitu, punya karir profesional, tapi juga semakin banyak perempuan yang sekarang punya usaha kreatif gitu ya, di bidang industri kreatif, misalnya usaha-usaha kecil rumahan gitu misalnya. Tapi tentu saja di semua kota tentu persoalan-persoalan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan itu tidak ada habisnya gitu ya. Apalagi perempuan-perempuan yang selama ini mungkin berada di akar rumput gitu ya, menengah ke bawah gitu. Susah untuk mencari nafkah gitu, kemudian juga terbelenggu dengan kehidupan domestik yang nggak ada habisnya. Apalagi 2 tahun setelah pandemi ini gitu kan, 2 tahun ini angka perceraian semakin meningkat, kemudian demikian juga angka KDRT juga semakin meningkat gitu, karena mungkin suaminya di PHK atau tidak bekerja, atau mungkin usahanya terancam karena pandemi. Beban perempuan juga semakin banyak gitu ya. Sama halnya dengan kekerasan tertinggi, Surabaya itu termasuk penularan HIV tertinggi di Surabaya. Itu tanggapan Ibu kayak gimana? Tertinggi di Jawa Timur barangkali ya, karena mungkin sisa-sisa lokalisasi doli gitu ya, dan kemudian membuat mungkin prostitusi setelah doli ditutup tuh menjadi tidak terkendali gitu ya, karena beralih ke media sosial, dan kalau ke media sosial tidak bisa dikontrol oleh pemerintah kota gitu misalnya. Tes kesehatannya bagaimana gitu, demikian juga memastikan bahwa mereka melakukan seks yang aman gitu kan, dengan kondom, dengan pengaman. Nah barangkali itu dari sisi PSK ya, mungkin dari sisi ibu rumah tangga juga tingkat HIV juga tinggi gitu, karena ditulari oleh suaminya. Nah itu tadi, pendidikan untuk melakukan seks yang aman gitu ya. Mungkin ketika jajan di luar tidak menggunakan pengaman, dan kemudian menulari ke anak dan istrinya kemudian sedang hamil gitu ya, sehingga menular ke bayi yang dilahirkan gitu. Nah, soal prostitusi dan masalah perempuan di Surabaya, Ibu bisa jelasin relasi dari keduanya nggak? Ya mungkin pada saat mungkin 1 dekade yang lalu sampai tahun 2014 ya, Surabaya memang terkenal sebagai kota doli gitu ya, prostitusi gitu. Mungkin salah satu faktornya karena kemiskinan gitu ya. Surabaya kan melting pot dari kota-kota lain di pesisir Jawa Timur, barangkali mereka sulit untuk mencari mata pencaharian di sana, ekonominya sulit, kemudian harus menopang hidup saudara dan keluarganya. Nah itu yang membuat banyak perempuan-perempuan kemudian menjadi imigran di kota Surabaya. Mungkin juga tidak terserap oleh oleh industri, sehingga pada akhirnya jalan pintasnya adalah dengan menjadi PSK ya. Banyak kisah soal keterlibatan orang-orang dunia gelap dalam masa perjuangan revolusi 1945 sampai 50. Itu contohnya seperti pelacur, bandit, dan lain-lain. Itu gimana Bu? Kalau dalam konteks revolusi, masa revolusi, pelacur itu juga punya peranan penting. Artinya mereka dianggap juga sebagai dalam tanda kutip mata-mata ceritanya Ida Sima seperti itu kan. Mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat Eropa, tapi mereka juga menyadap info-info yang sepertinya tidak diketahui oleh orang luar. Cuma persoalannya tidak banyak yang kemudian mencoba untuk menempatkan pelacur ini sebagai objek kajian penelitian ketika masa revolusi itu. Jadi stigma yang ada itu kan pelacur kemudian hanya dianggap sebagai pemuas seks. Di luar konteks
perpelacuran ya Bu, masih dengan perempuan dan Surabaya. Ada sosok tokoh Lukita Ningsih. Bagaimana Ibu? Ya, Lukita Ningsih sangat ini sekali dalam sejarah Indonesia. Tapi sayang sekali Lukita Ningsih belum banyak ditonjolkan dalam kita berbicara mengenai pergerakan perempuan di Indonesia. Dan itu tidak pernah dibahas di dalam sejarah Indonesia. Padahal kalau kita melihat arah cerita dia sendiri itu sangat menarik ya, karena begini, Lukita Ningsih itu adalah orang pertama atau ketua dari organisasi perempuan pertama di kota Surabaya, namanya Pemuda Putri Republik Indonesia. Ini yang kemudian entah kenapa itu seperti dalam tanda kutip kutukan ya, seolah-olah tulisan itu hampir sebagian besar itu tokohnya selalu laki-laki begitu ya. Jadi perempuan itu hampir-hampir tidak pernah dimasukkan atau menjadi objek di dalam persoalan sejarah Indonesia. Soal sejarah ya Bu, kayaknya di musik perempuan kayak juga didiskriminasi. Contoh kayak Dara Puspita, itu band dari Surabaya kan yang kayaknya band Surabaya lebih terkenal yang cowok. Nah itu gimana Bu? Iya, Dara Puspita. Dara Puspita yang saya paling ingat itu waktu saya nonton Titik Hamzah, tapi waktu itu lupa saya lagunya waktu masih kecil ya. Jadi Dara Puspita itu istilahnya punya sejarah yang menarik ya kalau kita bicara sejarah ya. Jadi sebelum dia bernama Dara Puspita, dia namanya itu Nirma Puspita. Misinya bermusik itu tidak ingin terkenal awalnya, tapi dia hanya ingin supaya bisa menghibur begitu saja. Jadi waktu itu secara tidak langsung tahun 64 kalau tidak salah ketemu dengan Koes Plus, bertemu dalam sebuah di Surabaya begitu, kemudian ketemu dan ngobrol lah mereka. Disarankan kalau kamu ingin besar menjadi band sukses begitu ya, kamu harus pergi ke Jakarta, dan disitulah sebenarnya titik awal mulai karir Dara Puspita dengan beberapa lagunya dan sebagainya. Cuma sayangnya memang kemungkinan besar karena momennya nggak pas waktu itu, jadi Dara Puspita masuk, kemudian ada Koes Plus itu dengan kebijakan Pak Karno waktu itu yang kemudian tidak membolehkan unsur-unsur Barat ada di Indonesia. Itulah yang kemudian membuat seolah-olah Dara Puspita ini kemudian sedikit hilang pamornya begitu ya. Apalagi pernah di dalam satu sumber itu yang sempat saya baca itu ketika tampil di dalam audio di salah satu kepolisian begitu, kepolisian RI, dia menyanyi dengan lagu Beatles, tetapi dia apa itu lagu itu begitu kan, lagu Beatles, oh enggak boleh, tetapi ketika dia menyanyikan lagu Rolling Stone dia boleh begitu. Nah ini artinya kan sebenarnya negara itu sebenarnya dalam tanda kutip polisi itu kan enggak tahu betul sebenarnya konten atas lagu-lagu begitu. Dan Dara Puspita kemudian mereka tidak lagi di Indonesia, tapi kemudian mereka justru terkenal di beberapa mancanegara seperti di Belanda, kemudian di Hongaria, dan akhirnya lama-kelamaan kemudian beberapa anggotanya sepertinya mengundurkan diri dengan alasan mereka harus keluarga dan sebagainya itu. Apa kabar Om? Baik. Boleh perkenalkan diri dulu Om, sang legend ini ya. Waduh. Saya orang biasa. Orang biasa tapi pemrakarsa salah satu festival tertua di Indonesia. Lockzelle Pop. Ya, boleh dikatakan begitu. Pencetus ide pertama kali untuk sebuah kompetisi musik. Kalau Lockzelle Pop itu dari tahun 77. Ya, jadi asalnya dari pergaulan saya di dunia musik disco. Disco? Iya, disco. Jadi Disco saya ya? dulu yang rintis disco-disco di radio-radio. Jadi saya sempat bikin beberapa lomba disco gitu, termasuk eranya Bee Gees lagi top. Sampai terakhir yang booming itu era John Travolta. Saturday Night Fever, Grease itu, saya bikin lomba-lombanya itu. Baru pada tahun 79 mulai saya bikin Gomblo, Vicky Fendi, ya mulai live music lah gitu. Nah baru tahun 80
pada saat SAS launching album dengan Nirwana Record. Nah, Fuko itu yang nawarin saya bikin konser duel SAS sama Super Kid. Akhirnya bikinlah saya di Tambak Sari. Duel, nama eventnya waktu itu Rock Power. Dari disco langsung ke rock ya. Dan itu event tiap tahun saya buat. Jadi dengan tematik yang sama tiap tahun itu gantian duelnya. 84 baru saya kepikiran bikin festival rock. Jadi saya udah mulai memikirkan regenerasi musisi buat yang muda. Jadi mereka dulu itu kalau konser-konser nggak pernah bawain lagunya sendiri. Malah atribut semua, lagu-lagu barat gitu. Jadi kalau SAS dulu sukanya bawaannya ILP, God Bless juga gitu, bawainnya Kansas, Queen. Jadi sejak saat itu dunia musik berkembang. Sejak saya bikin itu. Di pendidikan musik, sekolah musik rame, banyak studio musik berdiri untuk latihan, untuk apa. Toko-toko musik di daerah-daerah itu mulai berdiri, mulai tahun 84, 85. Jadi impact-nya ternyata luas. Nah, band-band besar apa aja Om yang lahir dari Lok Zelebon? Kalau lahir dari tangan saya sendiri, nggak terlalu banyak ya, tapi acara itu memberikan dorongan spirit kepada produser lain juga untuk memproduksi musik rock gitu ya. Sejak ada festival rock itu banyak produser mencari bakat-bakat itu di festival rock saya. Finalis saya itu waktu itu diambil orang, Slang juga diambil orang gitu kan, Grass Rock juga diambil orang. Dari begitu banyaknya band-band yang lahir di Lok Zelebor itu, benang merah apa Om yang bisa ditangkap? Jadi Surabaya ini kan dikenal sebagai kota pahlawan. Jadi memang masyarakatnya sendiri punya taste selera yang berbeda dari kota yang lain. Jadi dia lebih senang lagu yang punya jiwa patriot gitu. Nah, jadi Surabaya ini memang punya ciri sendiri dan punya jiwa yang proteksionis. Jadi kalau ada konser yang nggak melibatkan artis lokal, itu nanti susah sukses gitu. Susah sukses. Selain kepahlawanan ya, Surabaya itu juga bisa disebut Surokboyo dan Surokboyo ya. Dan menurut saya dan masyarakat awam itu kebanyakan di musik yang terjun di musik itu yang cowok yang lebih unggul gitu. Yang perempuan agak tenggelam. Tanggapannya Om gimana nih? Ya mungkin karena dianggap lingkup pergaulannya, terus penggemar musiknya, ya kan. Dulu itu banyak grupis, terus musisi tatoan apa gitu. Itu juga mungkin jadi pertimbangan orang tua untuk mensupport anaknya yang cewek terjun di dunia musik rock. Persentase penikmat musik rock sendiri memang didominasi oleh laki-laki. Laki-laki ya. Jadi hampir 95% dulu. Sekarang udah jadi 90. Udah berubah ya? Ya naik lah, kurang lebih 10-11% itu cewek sudah menerima musik rock gitu ya. Yang udah Om sebutin tadi kan kebanyakan band cowok ya. Kalau dulu tuh ada band perempuan pertama dari Surabaya, Dara Puspita. Nah, tanggapannya Om gimana nih? Apakah berpengaruh? Nah, waktu zaman keemasannya Dara Puspita itu saya masih SMP. Oh iya? Iya, kebetulan adiknya Titik dan Lis AR itu kan teman sebangku sama saya. Oh, di sekolah, di Peringati. Jadi saya sering ke rumahnya di Welirang 1 itu. Ya masih era sepatu jenggel gini. Tapi karena saya masih SMP, nama teman saya itu namanya Budi AR itu, kita malah diajak nontonnya nggak di depan. Nonton apa? Nonton pahanya Susi Nander. Jadi karena Susi Nander dulu pakainya rok mini. gitu ya. Cuma karena band itu terus nggak lama, umurnya kan nggak terlalu lama, jadi ya saya cuma nontonnya ya sekali itu aja, Darbus. Dan
Waktu saya terjun di musik, Darpus sudah nggak ada di bayangan saya karena waktu itu kan usia mereka bermusik kan terlalu pendek. Yang diingat orang itu kan hanya Surabaya itu. Surabaya yang itu. Ya, mungkin buat dunia musik Indonesia band ya yang terdiri dari wanita itu masih dianggap langka. Ya. Mungkin Dara Puspita, terus ada Pretty Sister, diikutin terus siapa lagi ya. Tapi yang benar-benar semuanya cewek gitu agak susah. Dan dia yang memulai karena era dulu itu kan musik itu dianggap kurang ada masa depannya. Basic saya di panggung, umur 4 tahun saya menari. Sampai umur 6 tahun. Saya solois, saya belajar seriosa. Umur 8 tahun saya bikin main band bocah sama Yopi Hitam. Basicnya ke blues and jazz. Tiba-tiba saya diminta oleh Dara Puspita. Saya harus menyesuaikan kepada ya lagu-lagu Beatles, dan kebetulan memang saya bertugas sebagai solois juga dan pemain bass. Beatles itu ada Paul McCartney, tapi Paul McCartney bukan The Beatles. Seperti saya gabung dalam Dara Puspita. Dara Puspita ada Titi Hamzah. Titi Hamzah nggak ada Dara Puspita. Sejak kecil Mbak Titi AR melihat saya, Titi Hamzah kecil dengan ukulele. Ibunya Mbak Titi AR itu kan anak buahnya mami saya. Dia tanya, Bude, Dek Titi boleh nggak gabung sama itu? Tanya aja ke anaknya. Beberapa kali. Sehingga tahun 65, bulan April, saya diminta sekali lagi. Mungkin saat itu ya sudah waktunya dan saya bayangkan jenuh ya. Terus saya bilang, ya oke. 1 bulan kan? Iya, oke. Karena menggantikan Mbak Lisa R yang sebagai basis sementara karena dia lagi ujian, dia pulang ke Surabaya. Begitu Mbak Lis AR balik ke Jakarta, sudah otomatis saya harus pulang kan. Tapi ketika mereka mendengar bahwa saya mau pulang, masku bersaudara, nggak boleh. Titi Hamzah di sini, tetap di Dara Puspita. Itu mungkin jalan saya memang di situ. I enjoy it. Saya senang setiap Dara Puspita muncul. Wah, saya senang tuh mereka yang antusias banget. Yeah. Semuanya pada seru begitu, saya juga ikut seru. Makin gila rasanya. Kemudian bisa tur kemana-mana. Saya bayangin kalau di rumah pasti dikekepin mami terus sama kakak kan. Gak berkembang. Karena dulu waktu saya awalnya di musik, itu dilarang mami. Harus sekolah. Ini to be honest, terus terang. Halangan banyak, rintangan banyak. Kita ngekos, kita latihan itu bapak ibunya sudah sepuh-sepuh, marah-marah kita latihan. Ini apaan kemasukan apa setan-setan nyanyi-nyanyi di sini? Ih, kok anak perempuan kok sampai ke Bangkok nyinyir-nyinyir. Cuma saya liatin aja, none of your business gitu dalam batin saya. Saya nggak peduli, niat saya main musik. Saya tidak menuntut emansipasi atau apa. Saya main musik kok, bisa siapa saja. Saya sedih ya bahwa almarhum Presiden Soekarno tidak menyukai kami. Terbukti kami masuk pengadilan dari pagi sampai siang diinterogasi karena kita nyanyi lagu Beatles. Kamu nyanyi lagu Surabaya kalian, kenapa harus nyanyi lagu ini? Ingat ya, buat menarik hati Bung Karno. Loh, Bung Karno nggak suka kita kok, kenapa kita harus menarik hatinya Bung Karno? Enggak, begini. Iramanya harus lenso. Dung 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 tang. Dung 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 tang. Supaya Bung Karno suka, karena Bung Karno tuh seneng dansa dengan musik irama lenso. Oke.
Terus saya cari tahu tentang lagu Surabaya. Itu tahun 1928, persis Sumpah Pemuda diciptakan oleh grup Bintang Surabaya di Surabaya. Namanya Keroncong Bintang Surabaya. Terakhir belakangan saya tahu bahwa penyanyinya pertama adalah almarhum Tan Cheng Bok. Oke lah, itu jam 7 pagi rekaman itu. Kita dibujuk-bujuk. Gak suka gitu, gak rela. Saya gak suka lagu ini. Harus suka, enggak. Ya Allah, ternyata lagu Surabaya yang membawa kami Dara Puspita dikenal. Impian tante itu adalah doa ya. Wow gitu loh, saya bisa mengelilingi dunia tanpa saya harus sekolah tinggi. Tapi musik membawa saya, impian saya terwujud. Dan kita dikasih kesempatan oleh band-band Sainal Combo, terus Maskus Bersaudara, nimbrung main di airport. Saben mereka main di situ, kita dipinjemin alat. Pokoknya terus malam main di situ. Terus habis itu kita tahu diri dong, kita ngelap alat-alatnya semuanya. Tapi dengan sukacita. Saya diajarin main bass sama Mas Yok. Terus sama almarhum Fuad Hasan, drummernya God Bless. Dia ngajarinnya sabar sekali. Kalau Mas Yok galak. Masa nggak bisa sih? Gue sambil nyanyi tahu nggak ini. Ya, tante kan lead gitaris, jadi ini nggak berhenti gitu. Kok bisa ya gitu. Tapi jasa mereka cukup besar gitu loh. Banyak yang peduli tanpa kurang ajar, tanpa niat kurang ajar ke Dara Puspita. Mereka menjaga. Dara Puspita, band perempuan pertama di dunia. Lukita Ningsih, pemimpin kelompok militer perempuan di masa penjajahan. Hari ini, para perempuan masih melanjutkan peran. Surabaya terus melahirkan pahlawan, perempuan, dan pahlawan perempuan. Meski hidup mereka tak dalam jaminan aman, saya Zevana Arga, sampai jumpa di Authenticity District, kota lainnya. Watching television